Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari buruknya diri kita. Wa min sayyiati a'malina, buruknya amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk, tak satu pun mampu menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan, tak satu pun mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, kita tidak pernah menatap wajah beliau, tetapi kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Kalau kita punya anak yang masih bayi, misalkan ada yang baru nikah, terus kita harus kerja di tempat yang jauh, terpisah dengan anak bayi kita, atau kita punya cucu yang pertama, cucu yang sangat kita sayangi, tetapi suatu ketika cucu kita berangkat pergi jauh, kita sangat rindu dengan anak kita, rindu dengan cucu kita. Seharusnya cinta kita dan rindu kita kepada Rasulullah lebih daripada rindu kita kepada bayi dan cucu kita tadi. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat beliau pada hari yang sangat susah, hari yang sangat letih, hari yang sangat panjang, yaitu Yaumul Mahsyar, yang kita harapkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini pertama sekali saya mengisi tausiah di bulan Ramadan ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah Rimba Bujang ini. Walaupun beberapa Jumat belakangan saya pernah mengisi khutbah di masjid ini. Sebelumnya saya sering sholat di sini. Kalau ada kegiatan ke Rimbo, sholat di Taqwa, ya pergi. Tapi kita belum kenal mengenal selama ini. Nama saya Eli Yadi, Ado Eli, Ado Yadi. Tapi dipanggil Ustadz Yadi, bukan Ustadz Eli. Asli Kerinci, istri baru satu, anak dua, istri orang Jawa, tinggal di Muara Bungu. Pekerjaan saya guru SD Muhammadiyah di Muara Bungu. Kemudian saat ini saya sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Maka pada guru-guru, majelis guru yang ada di Rimba Bujang ini, saya sarankan untuk melanjutkan kuliahnya di S2. Mumpung kita masih dikasih kemudahan-kemudahan. Dan tolong dibantu, guru itu dibantu, ya. Kalau tidak kita membesarkan amal usaha Muhammadiyah, siapa lagi? Ya, kita harus berjuang bagaimana Muhammadiyah itu memberikan kontribusi terbaik untuk negara ini. Lewat pendidikan, lewat kesehatan, sosial, itulah Muhammadiyah. Maka sering jargon-jargon yang ditampilkan, kita tidak bisa berdebat dengan 1000 kata. Kita tidak pandai berdebat. Tetapi cukup kita dengan kerja, ya, kerja yang baik yang kita berikan untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini bahasa Minang, ya. Bahasa Minang ada yang dari Padang. Nanti bahasa Minang sebagian
Ada yang tidak paham. Ada juga ya orang Jawa ya. Takutnya bahasa Jawa saya yang tidak paham. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan berbagai cara kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiru bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur ketika beliau sholat di tengah malam, sholat yang sangat panjang. Nabi pun dalam sholat beliau menangis. Menangis bukan sekedar menangis saja, tapi memang betul menangis, air mata beliau menetes. Sehingga air mata beliau menetes ke istri beliau. Istri beliau pun terbangun di tengah malam. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, kaki beliau kelihatan sudah bengkak. Lalu istri beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sampai sebegininya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbik wa ma ta'akhkhar." Allah itu sudah menjamin mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau maupun yang akan datang. Kalau ada dosamu, engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau maksum. Apa jawaban Rasulullah? Afalam akun abdan syakura. Tidakkah lebih baik aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bisa bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita bisa bersyukur kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mencontoh bagaimana rasa syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang memang datang dari hati yang paling dalam, bukan rasa yang dibuat-buat. Siapa yang sanggup berdiri lama di tengah malam, sebagaimana para sahabat dulu pernah mengikuti sholatnya Rasulullah. Rasul berdiri di rakaat yang pertama sholat, sahabat mengikuti dari belakang. Di rakaat pertama Rasulullah SAW sudah memulai dengan surat Al-Baqarah, mulai alif lam mim. Ketika sampai pada ayat yang terakhir surat Al-Baqarah, para sahabat pun merasa lega. Dikiranya Rasulullah itu sudah selesai, tapi Rasulullah lanjut lagi dengan surat setelah itu. Lanjut Rasulullah, panjang yang dibaca. Al-Baqarah saja sudah 286 ayat. Kalau kita mungkin banyak jemaah yang kabur ya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka tergantung kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang Allah titipkan kepada kita, kampas kehidupan yang Allah bentangkan di hadapan kita, bagaimana kita melukis kanvas kehidupan itu dalam kehidupan kita. Kampas itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau kita hitung dengan hidupnya Rasulullah, 63 tahun dalam kalender miladiah. Kalau hijriyahnya 60 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Rasul mengatakan inna amara ummati, sesungguhnya umur umatku ini, kata Rasulullah, baina sab'in wa sittin. Umurnya itu berkisar antara 60 tahun dengan 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih atau kurang dari itu sedikit. Rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Maka sekarang ini hitung-hitunglah umur kita. Kalau umur kita sudah hampir 60 tahun, ya banyak-banyaklah minta maaf dengan kawan. Kalau umur kita sudah 50 tahun, itu udah lebih kurang 10 tahun, lebih kurang lagi hidup kita. Terbatas. Itu sudah Allah takdirkan dalam hidup kita. Hidup kita sangat terbatas. Maka dengan keterbatasan umur ini, maka orang yang beriman kepada Allah sangat
memanfaatkan umurnya dengan sebaik mungkin. Apa yang dia lakukan? Amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dulu beberapa tahun belakangan itu saya pernah ngisi beberapa kali tausiah di lapas, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, penjara. Kita masuk ke lapas itu dalam keadaan ketat. Mulai masuk ketat, dicek semuanya dari atas sampai bawah, apa yang dibawa. Kalau ada HP bawa, titipkan di petugas, nanti masuk. Di lapas kita sebelum tarawih berikan tausiah. Habis tausiah ya nanti keluarnya juga diperiksa. Begitu ketatnya di dalam penjara itu. Sehingga ketika suatu kali habis mengisi tausiah, saya keluar, kan semuanya itu pakai terali besi semua, berlapis-lapis. Ya, mulai terali pintu pertama dibuka, saya keluar. Kiranya petugas itu nggak tahu bahwa saya ini seorang ustaz. Ketika keluar dia tanya, ini dari tahanan blok mana? Kata kawan, itu ustaz yang ceramah tadi. Ada berbagai macam bentuk tahanan yang ada di dalam lapas. Apalagi mohon maaf ketika seperti Ramadan saat ini, menjelang hari raya Idul Fitri, itu rasa rindu dengan keluarga para napi itu sangat luar biasa. Maka ada yang sanggup untuk loncat pagar, ada yang sanggup untuk menghancurkan tembok, karena tidak sanggup menahan rindu untuk ketemu dengan keluarga di hari raya. Mereka rindu pengen ketemu dengan keluarga, berkumpul di suasana Idul Fitri, pengen keluar, tetapi mereka tertahan, tidak bisa ketemu dengan keluarga. Lalu bagaimana keadaannya ketika satu hari menjelang Idul Fitri datang kabar gembira, seorang tahanan dipanggil, hari ini kamu mendapat remisi, mendapat keringanan, kebebasan. Bagaimana rasa kebahagiaannya? Mungkin sangat-sangat bahagia, mungkin sujud syukur. Tadi habis sholat zuhur, habis di musola, saya ngobrol sama orang yang pernah ditahan di lapas. Dia katakan ketika bebas itu, saya sujud syukur. Sudah sekian lama masa tahanan saya lalui. Begitu juga dengan para napi yang lain. Terlepas dari kesalahan mereka salah maupun tidak salah misalkan, kita tidak bahas tentang itu. Tetapi rasa bahagia ketika satu hari menjelang Idul Fitri mereka bebas dengan remisi, tentu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang seandainya Allah beri siksaan berupa penjara yang sangat pedih nanti di akhirat karena amal dosa yang kita lakukan di dunia ini, siksaan yang akan kita dapat lebih dari penjara yang ada saat ini. Terkadang kita merasa tidak berdosa, padahal kita punya dosa yang sangat banyak, yang sedikitnya akan Allah azab nanti di akhirat. Maka salah satu analogi perumpamaan remisi yang Allah datangkan adalah bulan Ramadan yang Allah hadirkan. Kita punya dosa yang sangat banyak, kesalahan yang sangat banyak, maka momen Ramadan ini momen kita mendapatkan remisi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Di hadis yang lain, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan salat malam qiyam Ramadan, ini salat tarawih. Maka waktu zaman Rasulullah belum ada istilah tarawih. Yang ada qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Siapa yang mendirikan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka banyak kaum muslimin, orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ada yang sibuk dengan menghatam Al-Quran,
Ada yang sibuk dengan membaca Al-Quran, ada yang sibuk di tengah malam menambah solat-solatnya, ada yang sibuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Mereka tahu pahalanya sangat besar. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan, memberi berbuka sha'iman, orang-orang yang berpuasa, kana lahu ajrun misla ajri sha'im, dia akan mendapatkan pahala bagaimana layaknya orang yang berpuasa tadi. Kata Rasulullah, annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, bahkan pahala orang yang berpuasa tadi tidak dikurangi sedikit pun. Kalau dalam satu sore kita membawa 6 gelas misalkan es buah, itu sudah 6 orang pahala orang berpuasa tersebut, sama seperti pahala dia kita dapatkan. Maka begitu banyak berlimpah pahala yang bisa hadir dalam diri kita di bulan Ramadan, dan ampunan Allah yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Maka mari kita jadikan momen Ramadan ini untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika tidak ada lagi ampunan. Kapan tidak ada lagi ampunan? Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan kita. Maka sebelum itu bersungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Rasulullah, yang dipilih oleh para sahabat menjadi khalifah. Bagaimana salat beliau? Umar bin Khattab saking penasarannya bertanya kepada istri Abu Bakar. Istri Abu Bakar, Asma binti Umais, Umar bin Khattab tanya, bagaimana ibadah Rasulullah itu kepada Rabbnya pada malam hari? Ketika dia sendirian bagaimana ibadahnya? Mungkin ketika sholat orang tahu bagaimana ibadahnya Abu Bakar, tetapi ketika sendirian bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka istri Abu Bakar mengatakan, kana idza jaa waktu sahar. Abu Bakar itu, dia kalau sudah datang waktu dini hari, waktu sahar, qama, dia itu bangkit dari tidurnya, fatawaddaa, lalu dia berwudu, wa shalla, lalu dia salat, summa yazallu yusalli, dia itu terus salat, wa yatslul Qur'an wa yabqi, ketika salat dia membaca ayat Al-Qur'an, wa yabqi, dia itu nangis. Abu Bakar itu nangis. Wa yasjudu wa yabki, ketika dia sujud dia nangis. Wa yad'u wa yabki, ketika dia berdoa dia menangis. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah itu ketika mau meninggal, Rasul minta supaya Abu Bakar yang jadi imam. Kata Aisyah, jangan suruh bapak saya jadi imam. Dia itu nanti nggak kedengaran bacaannya ketimbang nangisnya. Dia banyak nangis ketimbang suara bacaan Al-Qur'annya, bacaan sholatnya. Lebih besar suara nangisnya. Padahal mungkin amalannya sangat besar. Sampai Rasul mengatakan kalau ditimbang amalan Abu Bakar dengan amalan umatku, bukan satu orang umatku, tapi seluruh umatku, maka tidak akan pernah sebanding dengan amalan pahala Abu Bakar As-Siddiq. Karena keikhlasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, baik untuk jemaah sekalian maupun untuk diri kami sendiri, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.